Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Umaroh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi ikatan kimia. Yang pertama, kita akan membahas tentang kestabilan unsur. Nah, jika kita lihat pada tabel periodik unsur gas mulia atau unsur golongan 8A terletak di sebelah kanan. Unsur gas mulia ini bersifat stabil. Di alam, unsur gas mulia ditemukan dalam keadaan bebas dan sukar bereaksi dengan unsur yang lainnya. Selain gas mulia, hampir semua unsur yang ada di alam terdapat sebagai senyawa, yaitu gabungan dari dua unsur atau lebih yang terikat secara ikatan kimia. Kemudian, bagaimana bisa gas mulia dikatakan stabil? Nah, kita lihat terlebih dahulu konfigurasi elektron dari gas mulia. Unsur-unsur gas mulia seperti yang pertama, helium. Helium memiliki nomor atom 2, jadi konfigurasi elektronnya 2. Kemudian memiliki elektron valensi 2, yaitu elektron yang terletak pada kulit terluar. Selanjutnya, neon. Neon memiliki nomor atom 10, sehingga konfigurasi elektronnya 28, memiliki elektron valensi 8. Kemudian argon. Argon memiliki nomor atom 18, sehingga konfigurasi elektronnya 288 dan memiliki elektron valensi 8. Kemudian kripton memiliki nomor atom 36, sehingga konfigurasi elektronnya 288, jadi elektron valensinya 8. Selanjutnya xenon memiliki nomor atom 54, sehingga konfigurasi elektronnya 288, sehingga memiliki elektron valensi 8. Selanjutnya kita lihat elektron valensi pada unsur helium, yaitu 2. Hal ini disebut dengan konfigurasi duplet karena konfigurasi ini merupakan konfigurasi penuh. Kita lihat pada kulit pertama suatu atom, maksimum elektronnya 2. Jadi ini disebut dengan konfigurasi penuh. Kemudian untuk elektron valensi neon, argon, kripton, dan xenon yaitu 8 disebut dengan konfigurasi oktet. Hal ini juga disebut dengan konfigurasi penuh. Nah, dengan konfigurasi penuh ini, gas mulia jadi sukar bereaksi dengan unsur yang lainnya, sehingga dapat dikatakan stabil. Jadi, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang memiliki konfigurasi seperti gas mulia, yaitu duplet dan oktet, dia akan stabil dan sukar bereaksi dengan unsur yang lainnya. Sebaliknya, unsur-unsur yang memiliki konfigurasi elektron tidak sesuai dengan gas mulia atau tidak duplet dan tidak oktet, maka dia tidak stabil dan mudah bereaksi dengan unsur yang lainnya. Kemudian unsur-unsur selain gas mulia dapat menyamai atau membentuk konfigurasi oktet, yaitu dengan cara dia berikatan dengan unsur yang lainnya membentuk konfigurasi menyamai gas mulia. Nah, hal ini disebut dengan aturan oktet. Kemudian bagaimana cara aturan oktet ini dapat dipenuhi? Nah, yang pertama yaitu dengan cara suatu unsur melepas elektron valensi. Yang kedua dengan menangkap elektron valensi. Yang ketiga dengan menggunakan bersama elektron valensi membentuk pasangan elektron ikatan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, melepas elektron valensi. Nah, atom-atom dengan elektron valensi berjumlah 1, 2, dan 3 akan cenderung melepas elektron. Dia melepas elektron sehingga membentuk ion bermuatan positif atau disebut kation. Kita lihat pada unsur-unsur golongan 1A. Dia akan cenderung melepas satu elektron. Misalnya litium. Litium memiliki nomor atom 3 sehingga konfigurasi elektronnya 21. Nah, elektron valensinya 1, yaitu elektron yang terletak pada kulit terluar. Nah, dari 1 untuk menuju ke 8, untuk menuju oktet, kira-kira lebih mudah untuk melepas 1 elektron atau menangkap 7 elektron? Nah, iya benar. Nah, dari unsur litium ini dia akan lebih mudah melepas 1 elektron. Dia akan membentuk ion lithium plus. Kemudian natrium. Natrium memiliki nomor atom 11, konfigurasi elektronnya 281, sehingga dia memiliki elektron valensi 1. Sama, dia juga akan lebih mudah melepas 1 elektron, sehingga membentuk ion natrium plus. Selanjutnya kalium. Kalium memiliki nomor atom 19, sehingga konfigurasi elektronnya 2881, sehingga memiliki elektron valensi 1. Sama, dia akan lebih mudah melepas 1 elektron, membentuk ion kalium plus. Kemudian rubidium. Rubidium memiliki nomor atom 37, sehingga konfigurasi elektronnya
1881 sehingga memiliki elektron valensi 1. Sama dia akan lebih mudah melepas satu elektron membentuk ion rubidium plus. Selanjutnya cesium memiliki nomor atom 55, jadi konfigurasi elektronnya 2, 8, 18, 18, 81 yang memiliki elektron valensi 1. Nah, dia akan lebih mudah melepaskan satu elektronnya tersebut membentuk ion cesium plus. Kemudian kita lihat pada unsur golongan 2A. Pada unsur-unsur golongan 2A, dia akan lebih mudah melepas 2 elektron. Misalnya berilium. Berilium memiliki nomor atom 4. Jadi konfigurasi elektronnya 2, 2. Nah, elektron valensinya 2, yaitu elektron yang terletak pada kulit terluar. Kemudian, nah dari 2 untuk menuju oktet ke-8, dia kira-kira lebih mudah untuk melepas 2 elektronnya atau menangkap 6 elektron ya? Nah, benar, dia tentunya akan lebih mudah untuk melepas 2 elektronnya sehingga membentuk berilium 2+. Kemudian untuk magnesium yang bernomor atom 12, konfigurasi elektronnya 282. Dia memiliki elektron valensi 2, sama dia lebih mudah untuk melepas 2 elektronnya tersebut membentuk ion magnesium 2+. Kemudian untuk unsur-unsur golongan 3A, mereka lebih mudah untuk melepas 3 elektron. Misalnya aluminium. Aluminium memiliki nomor atom 13, jadi konfigurasi elektronnya 283, sehingga memiliki elektron valensi 3. Nah, dari 3 untuk menuju oktet, yaitu 8, tentunya dia lebih mudah untuk melepas 3 elektronnya tersebut, sehingga membentuk ion aluminium 3+. Kemudian gallium. Gallium memiliki nomor atom 31, jadi konfigurasi elektronnya 28813, sehingga memiliki elektron valensi 3. Sama, dia juga lebih mudah untuk melepas 3 elektron tersebut membentuk ion gallium 3+. Kemudian untuk cara yang kedua yaitu dengan menangkap elektron valensi. Atom-atom dengan elektron valensi berjumlah 5, 6, dan 7 cenderung lebih mudah menangkap elektron. Dia menangkap elektron membentuk ion bermuatan negatif atau anion. Misalnya saja untuk unsur golongan 5A. Unsur golongan 5A lebih mudah untuk menangkap 3 elektron. Salah satunya nitrogen. Nitrogen ini memiliki nomor atom 7, sehingga konfigurasi elektronnya 2, 5. Jadi elektron valensinya 5. Nah, dari 5 untuk menuju oktet ke-8, dia tentunya lebih mudah untuk menangkap 3 elektron, sehingga membentuk ion nitrogen 3-. Kemudian yang kedua, fosfor. Fosfor memiliki nomor atom 15. Jadi konfigurasi elektronnya 285. Dia memiliki elektron valensi 5. Sama, dia lebih mudah untuk menangkap 3 elektron untuk menuju duplet. Oktet. Sehingga dia akan membentuk ion fosfor 3-. Selanjutnya untuk unsur golongan 6A, dia akan lebih mudah untuk menangkap 2 elektron. Misalnya oksigen. Oksigen memiliki nomor atom 8, jadi konfigurasi elektronnya 26. Oksigen memiliki elektron valensi 6. Nah, 6 untuk menuju oktet, dia lebih cenderung untuk menangkap 2 elektron, sehingga membentuk ion oksigen 2-. Kemudian sulfur yang memiliki nomor atom 16, konfigurasi elektronnya 286. Jadi elektron valensinya ada 6, sehingga dia lebih mudah untuk menangkap 2 elektron membentuk ion sulfur 2-. Kemudian untuk unsur golongan 7A. Unsur-unsur golongan 7A ini lebih mudah untuk menangkap 1 elektron. Misalnya fluor. Fluor memiliki nomor atom 9, jadi konfigurasi elektronnya 27. Fluor memiliki elektron valensi 7. Jadi dari 7 untuk menuju oktet yaitu 8, dia akan lebih mudah untuk menangkap 1 elektron sehingga membentuk ion fluor-. Kemudian klor yang memiliki nomor atom 17, konfigurasi elektronnya 287. Yang memiliki elektron valensi 7 sehingga akan membentuk ion Cl- dengan menangkap 1 elektron. Nah, unsur-unsur yang melepas elektron atau disebut kation ketika bergabung dengan unsur-unsur yang menangkap elektron atau disebut dengan anion ketika bergabung akan membentuk senyawa ionik. Selanjutnya, untuk cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan elektron valensi secara bersamaan. Contohnya unsur hidrogen dengan klor. Hidrogen memiliki nomor atom 1 sehingga konfigurasi elektronnya 1.
dan elektron valensinya juga 1. Kemudian untuk klor, dia memiliki nomor atom 17 sehingga konfigurasi elektronnya 287. Dia memiliki elektron valensi 7. Nah, ketika berikatan hidrogen dengan elektron valensi 1, klor dengan elektron valensi 7, maka hidrogen dengan elektron valensi 1 ini akan menyumbangkan 1 elektronnya untuk digunakan berikatan secara bersama dengan klor yang membutuhkan 1 elektron supaya mengikuti kaidah oktet seperti ini. Nah, jadi hidrogen memiliki pasangan elektron ikatan ini 2 mengikuti kaidah duplet, sedangkan klor mengikuti kaidah oktet. Nah, dapat disimpulkan bahwa kecenderungan atom untuk mencapai kestabilan untuk golongan 1 dengan elektron valensi 1, dia akan lebih cenderung melepas 1 elektronnya membentuk ion X+. Sedangkan golongan 2A dengan elektron valensi 2, dia akan lebih cenderung melepas 2 elektron membentuk ion X2+. Dengan golongan 3A, elektron valensinya 3, akan lebih cenderung melepas 3 elektron membentuk ion X3+. Untuk golongan 4A, elektron valensinya 4, dia akan lebih cenderung pemakaian bersama elektron. Untuk golongan 5A, elektron valensinya 5, sehingga lebih cenderung menerima 3 elektron, sehingga muatan ionnya X3-. Untuk golongan 6A, dia akan lebih cenderung menerima 2 elektron, karena elektron valensinya 6, sehingga muatan ionnya menjadi X2-. Untuk golongan 7A, elektron valensinya 7, dia akan lebih cenderung menerima 1 elektron untuk mencapai oktet, sehingga muatan ionnya X-. Untuk golongan 8A yang disebut dengan golongan gas mulia yang memiliki elektron valensi 8, lebih cenderung stabil karena konfigurasinya penuh atau oktet duplet. Nah, untuk golongan 1A, 2A, 3A ini merupakan unsur logam. Sedangkan golongan 4A merupakan unsur metaloid, sedangkan unsur 5A, 6A, 7A merupakan unsur non-logam. Nah, yang golongan 8A merupakan unsur gas mulia. Selanjutnya untuk struktur Lewis. Nah, pada saat atom-atom membentuk suatu ikatan, hanya elektron-elektron pada kulit terluar yang berperan, yaitu elektron valensi. Jadi yang berperan itu hanya elektron valensinya. Nah, misalnya ini ada tabel 2, struktur Lewis unsur-unsur periode 2 dan 3. Kali ini kita akan bahas untuk struktur Lewis periode kedua. Nah, cara menggambarkan struktur Lewisnya, yang pertama unsur periode 2 yaitu litium. Litium konfigurasi elektronnya 21. Jadi cara menggambarkannya, kita tulis lambang dari litium yaitu Li, kemudian kita gambarkan elektron valensinya, boleh menggunakan dot atau titik seperti ini, sebanyak elektron valensinya yaitu 1, atau menggunakan cross seperti ini, yaitu silang sebanyak 1 ya. Selanjutnya untuk berilium. Berilium konfigurasi elektronnya 22. Sehingga untuk menggambarkan struktur Lewisnya, kita tulis terlebih dahulu lambang berilium yaitu Be. Kemudian kita gambarkan elektron valensinya yaitu sebanyak 2. Boleh dot seperti ini, titik sebanyak 2, atau menggunakan cross sebanyak 2. Selanjutnya boron. Boron konfigurasi elektronnya 2, 3, sehingga memiliki elektron valensi 3. Jadi cara menggambarkan struktur Lewisnya, kita tulis lambang boron yaitu B, kemudian kita gambarkan elektron valensinya yaitu sebanyak 3. Boleh dot sebanyak 3 ataupun cross sebanyak 3. Kemudian karbon. Karbon konfigurasi elektronnya 2, 4. Jadi untuk menggambarkan struktur Lewisnya, kita tulis lambang karbon yaitu C, kemudian kita gambarkan elektron valensinya sebanyak 4. 1, 2, 3, 4, atau boleh menggunakan cross sebanyak 4 juga. Yang selanjutnya nitrogen. Nitrogen memiliki konfigurasi elektron 2, 5. Jadi untuk menggambarkan struktur Lewis dari nitrogen, kita tulis terlebih dahulu lambang nitrogen yaitu N, kemudian kita gambarkan elektron valensi dari nitrogen yaitu sebanyak 5. Boleh menggunakan titik atau dot 1, 2, 3, 4, 5, atau menggunakan cross seperti ini sebanyak 5. Kemudian untuk oksigen, konfigurasi elektron dari oksigen yaitu
kita tulis terlebih dahulu lambang dari oksigen yaitu O. Kemudian kita gambarkan elektron valensi dari oksigen sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau boleh menggunakan cross seperti ini sebanyak 6. Ya, kemudian fluor. Fluor memiliki konfigurasi elektron 2, 7. Sehingga untuk menggambarkan struktur Lewisnya, kita tulis terlebih dahulu lambang fluor yaitu F, kemudian kita gambarkan elektron valensinya yaitu sebanyak 7. Boleh dot seperti ini sebanyak 7 atau cross sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian neon. Neon ini merupakan gas mulia, jadi nanti merupakan unsur yang stabil. Konfigurasi elektronnya 28, sehingga cara menggambar struktur Lewisnya neon N dengan lambang Ne, kemudian gambarkan elektron valensinya yaitu sebanyak 8. Boleh menggunakan dot sebanyak 8 atau boleh menggunakan cross seperti ini. Nah, selanjutnya kita bahas tentang ikatan ion. Nah, ikatan ion merupakan ikatan yang terbentuk antara atom yang melepaskan elektron atau disebut dengan logam dengan atom yang menerima elektron yaitu unsur non-logam. Nah, pada sistem periodik unsur non-logam terdapat di sebelah kanan, unsur logam terdapat di sebelah kiri. Apabila unsur logam yang melepaskan elektron bergabung dengan unsur non-logam yang menangkap elektron, maka akan terjadi serah terima elektron antara kedua unsur tersebut membentuk ikatan ion. Misalnya saja unsur natrium dengan klor. Nah, natrium memiliki nomor atom 11, jadi konfigurasi elektronnya 281. Nah, elektron valensinya 1, jadi dia akan lebih mudah untuk melepaskan elektron valensinya tersebut supaya stabil, sehingga membentuk ion Na+ dengan melepas 1 elektron. Kemudian untuk klor nomor atomnya 17, sehingga konfigurasi elektronnya 287. Supaya mengikuti kaidah oktet 7 untuk menuju ke 8, tentunya dia akan lebih mudah untuk menangkap 1 elektron sehingga membentuk ion Cl-. Nah, kita gambarkan untuk unsur natrium. Pada kulit pertama ada 2 elektron, kulit kedua ada 8 elektron, kulit terluar atau terakhir ada 1 elektron. Ini untuk unsur natrium. Kemudian untuk yang klor, pada kulit pertama ada 2 elektron, kulit kedua ada 8 elektron, dan kulit terakhir ada 7 elektron. Nah, elektron valensi pada natrium sebanyak 1 ini akan diberikan atau diserahkan kepada klor yang membutuhkan 1 elektron seperti ini, sehingga unsur natrium akan membentuk ion Na+ dan unsur klor akan membentuk Cl- dan bergabung membentuk NaCl, yaitu dengan ikatan ion. Perlu kita ketahui bahwa unsur-unsur yang telah bergabung membentuk senyawa, maka sifat unsur tersebut akan hilang, yang ada hanya sifat senyawa. Misalnya saja NaCl. Nah, NaCl ini merupakan garam dapur. Kita ketahui bahwa garam dapur apabila kita masukkan ke dalam masakan akan memberikan rasa enak. Nah, beda apabila natrium merupakan logam, apabila dimasukkan dalam masakan, natrium akan muncul ledakan. Sedangkan klor merupakan gas Cl2, apabila kita menghirupnya dapat mengakibatkan keracunan atau bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi unsur tersebut akan berikatan dengan yang lain membentuk unsur yang lebih stabil. Misalnya saja ini tadi, yaitu Na dengan Cl membentuk NaCl, membentuk unsur yang lebih stabil dengan ikatan ion. Sekian penjelasan dari saya mengenai ikatan kimia. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.